Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan sosial emosional dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SHMPD. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Citra Agustina dengan NIM 230700014, kelas B1 PG PAU 2023. Judul yang akan saya bawakan yaitu pentingnya peran orang tua untuk mencegah pelecehan seksual pada anak usia dini. Sebelum masuk ke latar belakang masalah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya di antara hak-hak anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terbagi menjadi 3, yaitu perlindungan fisik, perlindungan emosional, dan juga perlindungan seksual. Yang akan saya bahas yaitu perlindungan seksual. Perlindungan seksual untuk anak harus diajarkan sejak dini. Seringkali terjadi ancaman kekerasan seksual pada anak justru datang dari keluarga dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, tugas kita sebagai orang tua harus lebih waspada untuk menjaga anak-anak kita dari kekerasan seksual. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, atau menyerang fungsi reproduksi seseorang yang berakibat dapat membuat penderitaan psikis dan fisik. Jadi, latar belakang yang saya ambil yaitu dikarenakan banyaknya orang tua yang sibuk bekerja atau lengah ketika menjaga anak, sehingga anak mereka dapat diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang pedofil atau orang yang memiliki ketertarikan nafsu seksual terhadap anak usia dini. Kronologi masalahnya, jadi kejadian ini sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu. Kenapa saya mengambil kasus ini? Dikarenakan supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita sebagai orang tua agar lebih berhati-hati dalam menjaga anak-anak kita. Jadi di tempat tinggal saya di Bandung, ada seorang anak yang senang jika ia melihat badut. Tapi suatu ketika anak itu tiba-tiba menjadi takut ketika ia melihat badut, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap orang tuanya. Dan setelah ditelusuri, ternyata anaknya sempat dilecehkan oleh seorang badut saat ia sedang sendirian di rumah. Sampai beberapa bulan dari kejadian itu, anak itu menjadi pendiam dan sering merasa ketakutan karena menurut dia semua badut yang dia lihat itu adalah sama. Adapun faktor dan efek kekerasan seksual yaitu 1. Kurangnya pengawasan orang tua, 2. Korban mudah ditaklukkan, dan yang ketiga kurangnya pengetahuan. Efek dari kekerasan seksual juga bisa menjadikan anak itu menjadi trauma, depresi, mempunyai rasa cemas yang berlebih, rasa curiga yang lebih besar, dan merasa malu atau merasa bersalah. Adapun solusi yang bisa kita lakukan yaitu 1. Memberi edukasi seksual seperti mengajarkan batasan tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. 2. Memberi pengawasan yang tepat seperti memantau aktivitas anak dan memperhatikan setiap perubahan perilaku dia. 3. Lakukan komunikasi secara terbuka. 4. Memberikan simulasi seperti mengajarkan kata tidak. 5. Memberi contoh yang baik. Dan yang 6. Melapor pada pihak yang berwajib. Selanjutnya, ada treatment yang bisa dilakukan, yaitu 1. Dukungan psikologis seperti terapi individual, terapi bermain, dan terapi keluarga. 2. Konseling keluarga untuk membantu proses pemulihan korban. 3. Memberikan orang yang mereka percaya agar mereka bisa terbuka untuk bercerita. 4. Selalu berpikir positif. Dan yang terakhir 5. Mengkoordinasikan dengan pihak sekolah agar pihak sekolah tahu situasi korban dan memberikan dukungan tambahan. Aku Siska, umurku 10 tahun. Aku sangat rajin belajar. Aku selalu menjadi juara di kelas. Semua teman suka padaku. Kedua orang tuaku sangat menyayangiku. Begitupun aku sebaliknya, juga menyayangi mereka. Permisi. Iya, sebentar. Perkenalkan, kami warga baru di sini. Rumah kami ada di ujung gang. Pak Eman dan Bu Lastri adalah tetangga baru kami. Aduh, cantiknya. Siapa namanya? Aku Siska, Om. Cantik sekali ya. Terima kasih, Om. Keesokan harinya, Om Eman mengajakku bermain di rumahnya. Kebetulan sekali Om Eman dan Tante Lastri belum memiliki anak. Aku senang sekali bermain dengan Om Eman karena orangnya sangat sabar. Wah, ada coklat.
Kamu mau? Ambil saja kalau kamu mau. Tapi Siska takut dimarahin ibu, Om. Tenang saja, Om Eman tidak akan bilang-bilang ke ibumu kok. Terima kasih, Om. Om Eman sangat baik. Dia tidak melarangku memakan coklat. Makanya aku sangat senang bermain dengan Om Eman. Siska, kamu mau permainan yang lebih seru tidak dari petak umpet? Permainan apa itu, Om? Ini permainan yang sangat rahasia. Jadi, jangan beritahu siapapun ya. Wah, pasti menyenangkan. Ayo, ikut Om. Permainan apa ini? Apa yang Om Eman lakukan? Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti mengapa Om Eman melakukan itu. Aku merasa kotor, merasa sakit. Tetapi aku takut memberitahu ayah dan ibu. Aku takut mereka marah kepadaku. Siska sayang, kenapa kamu bersedih? Apa dia menyakitimu? Atau temanmu ada yang nakal? Aku tidak apa-apa, Bu. Kalau kamu tidak bercerita, bagaimana ibu bisa membantumu sayang? Tapi ibu janji ya, jangan marah ya. Iya, ibu janji tidak akan marah. Percaya sama ibu sayang. Dia bukan om yang baik, Bu. Ayah tidak habis pikir. Tega sekali dia melakukan ini kepada anak kita, Bu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Siapa yang bisa membantu kita ya, Bu? Sebaiknya kita lapor saja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ya. Lembaga itu biasa mengurus masalah seperti ini. Hai Siska, perkenalkan, saya Bu Linda. Ibu tahu apa yang sedang terjadi padamu, dan itu semua bukan kesalahanmu, nak. Tenang saja, Bu Linda berjanji Om Eman tidak akan menemuimu lagi. Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, saya menjamin kerahasiaan dari kasus yang menimpa Siska. Karena hal ini sudah menjadi kewajiban lembaga kami, selain itu kami juga memberikan pelayanan pendamping hukum bagi korban. Jadi, Bapak dan Ibu harus selalu berada di samping Siska untuk memberi semangat agar Siska kembali ceria. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Kami selalu berharap agar Siska kembali ceria lagi. Siska, Bu Linda akan menunjukkan bagaimana kamu bisa menjaga diri. Baik, Ibu kasih contoh ya. Kita mempunyai 4 bagian pribadi di tubuh kita yang tidak boleh disentuh orang lain. Kamu juga tidak boleh sentuh bagian ini di tubuh orang lain. Mulut, dada, bagian di antara kaki, dan pantat. Itu semua adalah bagian pribadimu. Hanya orang yang paling dekat denganmu seperti ibumu yang boleh melihat atau menyentuh bagian pribadimu itu. Kamu juga harus waspada ketika ada orang yang menunjukkan film atau gambar yang tidak senonoh padamu, memaksamu melepaskan bajumu, menyentuh bagian terlarangmu, atau punya mereka di hadapanmu. Itu semua salah. Itu semua tidak aman untuk kamu. Jadi kamu harus waspada. Jadi, jika hal itu terjadi, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus berteriak jangan dan berlari minta tolong pada orang yang bisa kamu percaya. Ke siapa aja, Bu? Kamu bisa memberitahu orang tua, bapak dan ibu guru di sekolah, polisi. Kamu juga harus tahu nomor telepon Lembaga Perlindungan Anak seperti DPP KBP 3A Kabupaten Banyumas. Telepon mereka dan minta bantuan. Mereka akan memberikan pelayanan dan perlindungan dari orang yang membuat kamu merasa tidak nyaman. Jadi jangan takut untuk menceritakan hal itu. Jika ada orang yang menyakitimu, laporkan. Why you think about nude? Cause you feel so rude. Think outside the box, then you like it. Hello, my name is Yappy Yappy Yo. 난 멍청한데 몸에 sexy sexy yo. 나야 박힌 티아라 날 내가 웃기려고 Now I draw a luxury nude. Why you think about nude? Cause you feel so rude. Think outside box. 자꾸 말해. 아름다운 나의 nude. 아름다운 나의 nude. I'm born nude. 견제는 너야. Nude. Kesimpulannya yaitu, peran orang tua sangat penting dalam mencegah pelecehan seksual, memberikan edukasi, komunikasi terbuka, pengawasan, deteksi dini, dukungan adalah kunci di mana orang tua berperan aktif untuk melindungi anak-anak mereka agar bisa menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.